Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, sekarang kita sudah memasuki analisis variansi 3 jalur. Sebetulnya pada dasarnya analisis variansi 3 jalur sama seperti ketika kita mengerjakan analisis variansi 1 jalur dan 2 jalur. Hanya saja untuk menggunakan analisis variansi 3 jalur menjadi lebih kompleks karena yang digunakan apabila variabel bebasnya terdiri dari 3 kategori atau klasifikasi. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan penyesuaian sosial pada remaja berdasarkan pola asuh orang tua yang terdiri dari 3 variasi, yaitu pola asuh permisif, pola asuh demokratis, dan pola asuh otoriter. Lalu, kita juga ingin melihat apakah ada perbedaan penyesuaian sosial remaja berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. 2 variasi saja kalau jenis kelaminnya, lalu tempat tinggal itu di desa dan di kota juga 2 variasi. Nah, yang perlu saya jelaskan, kalau untuk rumus-rumus saya kira sama saja seperti di ANAFA 2 jalur sebelumnya. Nanti Anda silahkan pelajari saja pada materi yang saya share. Untuk kelompok dalam ANAFA, kalau di ANAFA 2 jalur kita punya kelompok A dan kelompok B, tapi kalau dalam ANAFA 3 jalur dan interaksi AB ya di 2 jalur, tapi kalau di dalam ANAFA 3 jalur kita punya kelompok A, kelompok B, kelompok C, lalu kita punya interaksi AB, interaksi AC, interaksi BC, dan tentu saja interaksi ABC. Jadi nanti kita akan ada yang terakhir itu adalah kombinasi dari ketiga jalur tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti ini tabelnya. Yang perlu diperhatikan sama seperti ANAFA 2 jalur adalah bagaimana kita menentukan kelompok di dalam analisis variansi. Misalnya kita menghitung antara A, berarti yang Anda perhatikan adalah A1, pola asuh permisif yang berwarna kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 subjek ya, ada 12 subjek. A2 ada 12 subjek dan A3 juga antar A berarti ada 12 subjek. Sedangkan nanti untuk antar B berarti ada 18 subjek. Yang B1 yang perempuan ada 18 yang berwarna hijau. Lalu yang B2 yang laki-laki itu juga ada 18 subjek. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu antar C. Antar C Anda lihat ya, C1. C1 itu berarti yang berwarna hijau. Di atas ada 9 orang. Lalu C1 juga ada yang berwarna hijau di bawah. Jadi subjek untuk C1 yang hijau di atas dan yang hijau di bawah. Untuk subjek C2 berarti yang warna oranye di atas dan yang warna oranye di bawah ya. Lalu ada interaksi AB. Untuk yang oranye berarti A1B1, yang warna abu-abu A2B1, yang biru ini berarti A3B2 dan seterusnya ya. Jadi untuk interaksi AB kita memiliki ada 6 subjek. Lalu untuk interaksi AC. Untuk interaksi AC berarti untuk A1C1 yang warna abu-abu ada 6. A1C1 yang ini ya, nilainya yang abu-abu ini. Lalu untuk A2C1 berarti yang warna biru. Nah, jadi perhatikan ini adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam analisis variansi untuk mengambil nilainya. Lalu untuk interaksi BC, B1C1 berarti yang berwarna biru muda, B1C2 berarti yang berwarna kuning, B2C1 yang berwarna merah, dan B2C2 yang berwarna biru. Nah, sekarang baru yang interaksi ABC. Untuk interaksi ABC, masing-masing sel berarti A1, B1, C1 ada 3 orang. Pola asuh permisif, jenis kelamin perempuan, dan tinggal di desa ada 3 orang. Ya, kalau yang ini A3, B1, C2 berarti pola asuhnya otoriter,
jenis kelamin perempuan dan tinggalnya di kota. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita punya 11 kelompok untuk kombinasi A, B, C. Nah, jadi penjelasan dan rumus silahkan dilihat pada materi yang saya share. Hati-hati dalam pengerjaannya, tidak usah buru-buru. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan tidak perlu menghitung, tapi saya minta kalian membuat sebuah rancangan untuk analisis variansi 3 jalur. Silahkan ditentukan variabel terikatnya dan variabel bebasnya. Bikin variabel kalian sendiri. Untuk antar A itu nanti ada 3 variasi, untuk antar B 3 variasi, sedangkan untuk antar C 3 variasi. Ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh ini dari kakak tingkat kalian di tahun sebelumnya. Nah, jadi ditulis di kertas HVS dengan huruf yang agak besar, lalu dikirim beserta foto diri seperti ini. Boleh dikasih komen-komen gitu ya. Itu silahkan. Tapi yang jelas ini ada variabel terikat, lalu ada variabel bebas 1 yang A dengan 3 variasi, variabel bebas B dengan 3 variasi, dan variabel bebas C dengan 3 variasi. Lalu nanti silahkan diunggah di forum ANAFA 3 jalur ya. Jadi dibuat seperti contoh. Gak sulit kan tugasnya ya untuk pertemuan kita pada minggu ini. Nah, untuk minggu depan akan saya berikan soal, lalu soal tersebut juga akan saya hitung sebagai nilai kuis kita yang kedua. Jadi, tolong dipelajari dengan baik materi yang diberikan. Baik, cukup sekian dari saya, pengantar ANAFA 3 jalur. Semangat belajarnya. Semoga kalian tetap semangat untuk tetap belajar mandiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.